Hai Sobat Oget, kali ini kita jumpa lagi dalam misteri tubuh berbalut lendir. Satu saat, satu anak dikabarkan hilang ya. Dan ketika hilang, orang-orang tua, orang-orang muda, semua mereka mencari, berpencar untuk mencari keberadaan si anak yang hilang. Dan waktu itu sekitar jam menjelang maghrib, jam 6-an begitu. Semua orang menjadi panik. Kenapa anak ini belum pulang? Padahal dia bermain bersama teman-temannya. Teman-temannya sudah pulang semua dan dia belum pulang. Ketika menjelang malam 3-4 jam sesudah dinyatakan hilang, maka orang-orang mulai mencari cara supaya anak ini ditemukan. Ya. Apa yang mereka lakukan, guys? Mereka mengumpulkan alat-alat dapur yang bisa dipukul, yang bisa berbunyi, panci, penggorengan, dan apapun itu. Yang penting berbunyi tang 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 tang, ya. Supaya mereka atau anak tersebut bisa mendengar. Ya, bisa mendengar alat-alat yang berbunyi itu, yang membuatnya kalau misalnya dia keadaan tidak sadar, ya, dengan mendengar bunyi-bunyian itu diharapkan dia sadar, ya, dan dia hidup lagi dan bisa ditemukan. Tapi malam itu, guys, Sobat Oget, malam itu berlalu tanpa ditemukan anak tersebut, sehingga suasana makin gundah gulana, suasana sedih, ya. Bahkan suasana menyeramkan mulai meliputi orang-orang. Malam makin larut, tapi anak itu tidak ditemukan. Ketika jam mulai menunjukkan jam 1 subuh, maka pencarian mulai dihentikan, ya, dengan berharap besok mereka bisa lakukan pencarian lagi. Lalu besoknya itu dicari dengan cara-cara membuka, ya, rumput-rumput. Siapa tahu anaknya jatuh, pingsan atau apapun itu. Menebang rumput-rumput yang tinggi dengan harapan menemukan si anak. Karena belum 24 jam, berarti kan belum bisa, ya, dilaporkan kepada polisi. Menunggu 24 jam untuk laporan orang hilang. Nah, malam mulai lagi dilakukan pencarian dengan cara memukul seluruh alat-alat dapur. Waktu itu aku masih kecil, umurku masih sekitar 10 tahunan. Lalu aku bertanya, kenapa mencari di malam hari terus pakai alat-alat dapur yang dipukulin gitu? Kenapa bukan siang hari alat-alat dapurnya dipukulin? Terus mereka, ya, ada yang menjawab begini, soalnya kita ini berhadapan dengan dunia lain. Dunia lain? Ya, di dunia lain itu siangnya kita, malamnya mereka. Malamnya kita, siangnya mereka. Jadi kalau siang mereka itu melakukan kegiatan seperti kita, ya, kalau malam mereka tidur. Berarti kalau kita siang, mereka tidur, tidak ada kegiatan, ya. Tapi kalau mereka siang, kita malam, nah disitulah kita mulai melakukan pukul-pukul kentongan sana sini. Dan itu malam kedua, ya, malam kedua diharapkan oleh keluarga, oleh kami semua waktu itu, anak itu ditemukan. Karena biar bagaimanapun kita berpikir kalau dia hilang di mana, dia menderita, dia kelaparan, semua pikiran-pikiran itu berkecamuk dalam hati orang-orang desa. Dan desa tetangga ikutan mencari. Dan itu juga dilakukan sampai jam 1 malam, tapi nihil, ya, nihil. Besoknya lagi sudah 24 jam, polisi sudah turun tangan, juga ikut mencari, ya, cari sana, cari sini, tanya saksi sana sini, ya. Tapi belum juga ada hasil. Keluarga makin sedih karena sudah 2 hari, 2 malam anak mereka belum juga diketemukan. Nah, menjelang malam
dilanjutkan lagi pencarian itu dengan cara memukul semua barang-barang dapur yang mendatangkan bunyi yang riuh, ya. Dengan harapan si anak masih sadar mendengar itu bunyi-bunyian lalu pulang. Tapi apa yang terjadi? Mereka ketemu. Anak itu ditemukan di bawah pohon, dan pohon itu sudah puluhan kali dilewati oleh rombongan yang mencari. Tapi kenapa dari kemarin tidak ditemukan? Kenapa baru malam ketiga? Dan apa yang terjadi? Tubuhnya diselimuti oleh lendir yang tebal. Guys, anak itu sadar. Padahal 3 hari diperkirakan kan tidak ada yang memberi makan. Dia sadar. Dan ditanya, kamu di mana aja? Kamu dari mana aja? Dan dia bilang, saya cuma di sini. Saya lagi main. Terus ditanya dong, kamu nggak kemana-mana? Enggak. Saya di sini aja. Saya lagi main. Lagi main. Lagi main bagaimana? Sudah 3 hari loh. Namanya Ahmad, ya. Sudah 3 hari, Mat, kami mencarimu. Terus dia bilang, malam ini aku melihat rombongan bawa kentang-kentung. Dan aku teriak, mau kemana? Ada acara apa? Ada acara apa? Kami mencari kamu, Mat. Lucu juga, aneh juga. Ngerikan juga. Ya, setelah 3 hari hilang, dia bilang dia cuma bermain di situ. Dan dia memang melihat. Dan dia teriak katanya, mau kemana? Woi, rame-rame mau kemana? Terus dia bilang, tapi kok gak ada yang lihat aku? Aku udah teriak-teriak loh. Gak ada yang lihat aku. Semuanya cuma ngelewatin aku. Dia bilang begitu. Entah kenapa mereka bisa menemukannya. Masih misteri, ya, masih misteri sih. Kenapa dia hilang? Ya, siapa yang menghilangkan? Dan yang jelas tubuhnya penuh dengan lendir. Lendirnya tebal sekali, sehingga ketika memandikannya, mereka harus lama membuat lendirnya hilang. Lalu kami tanyakan ke salah satu bapak yang dituakan, kenapa tubuhnya dipenuhi dengan lendir? Terus si bapak bilang, supaya kita tidak menemukannya. Ya. Wow. Dan saya rasa dia ditemukan bukan cuma masalah karena ada kentongan. Tentu saja doa-doa pengharapan baik dari orang tua, keluarga dekat maupun kami semua yang ada di tempat itu. Kami semua yang mencari dan kami semua berharap tentunya dia ditemukan dengan selamat. Dan benar, Ahmad ditemukan dengan selamat meskipun dengan tubuh yang penuh lendir. Dan tidak cuma satu itu ceritanya. Peristiwa itu berulang-terulang lagi di daerah tersebut. Dan sampai saat ini memang belum diketahui kenapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Hanya Tuhan yang tahu.